Kali ini kita akan coba jawab salah satu pertanyaan paling mendasar di ekonomi global. Ini pertanyaan yang udah puluhan tahun loh bikin para ekonom pusing. Dari situ muncullah dua kubu pemikiran yang bener-bener bertolak belakang untuk menjelaskannya. Oke, kita siap-siap bedah ya. Jadi begini kerangkanya, kita akan lihat ini sebagai sebuah debat intelektual yang seru. Pertama, kita dengar argumen yang bilang negara miskin itu korban sistem. Terus, kita dengar sanggahannya yang bilang, masalahnya itu dari dalam negeri sendiri. Oke, kita mulai dari kubu pertama ya, yang dikenal sebagai teori ketergantungan. Argumen mereka, keterbelakangan itu disebabkan oleh kekuatan dari luar. Intinya apa sih? Gampangnya begini, mereka percaya kalau sistem ekonomi dunia itu nggak adil. Bukan lapangan bermain yang rata, tapi emang sengaja didesain supaya ada yang selalu di bawah. Nah, yang menarik, teori ini nggak cuma bilang kamu terjebak, tapi mereka memetakan ada 3 cara atau 3 mekanisme jebakan itu bekerja. Yuk kita lihat satu-satu. Model pertama ini bisa dibilang terinspirasi dari pemikiran Marxis. Dunia itu dibagi dua. Ada negara pusat yang super kuat, yaitu negara-negara maju, dan ada negara pinggiran atau periferi yang posisinya lemah dan sengaja dipertahankan seperti itu. Terus siapa dong yang bikin sistem ini jalan terus? Nah ini dia kuncinya. Bukan cuma kekuatan dari luar, tapi juga ada pemain di dalam negeri. Ada elit-elit lokal yang disebut grup komprador yang justru diuntungkan dari sistem yang timpang ini, jadi mereka ikut melanggengkan keadaan itu. Model kedua ini sedikit lebih halus argumennya. Masalahnya bukan eksploitasi langsung, tapi karena saran-saran yang salah. Jadi, para ekonom dari Barat datang dengan model-model yang canggih, tapi sayangnya nggak cocok sama sekali buat kondisi negara berkembang. Coba bayangkan, kita disuruh membangun industri padat modal, padahal kekuatan kita ada di tenaga kerja yang melimpah. Kan nggak nyambung? Nah, yang terakhir, ada yang namanya konsep dualisme. Ini nunjukin sebuah fakta yang kita semua bisa lihat. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin itu nyata. Dan celakanya, makin lama makin lebar. Dan menurut teori ini, kondisi ini bukan cuma sementara, bukan kayak fase yang nanti juga lewat. Ini adalah keadaan yang permanen. Kelompok yang superior ini bukannya bantu mengangkat yang inferior, tapi malah bisa jadi bikin kondisi mereka jadi lebih parah. Lalu, solusinya apa dong menurut teori ketergantungan? Wah, ini dia yang drastis. Terapinya adalah putuskan hubungan, lakukan revolusi, lepas dari sistem kapitalisme global, dan coba bangun kekuatan dari dalam secara mandiri. Tapi, ya jelas, gak semua orang setuju dengan ide radikal ini. Langsung muncul argumen tandingan yang kuat banget, yang membalikan semua tuduhan. Kalau tadi salahnya faktor eksternal, sekarang kesalahannya ditaruh di faktor internal. Yuk kita lihat kubu sebelah. Nah, ini dia lawannya, kontrarevolusi neoklasik. Menurut mereka, penghalang kemajuan yang sebenarnya itu datang dari dalam. Korupsi, birokrasi yang gak efisien, dan yang paling utama, pemerintah yang terlalu banyak ikut campur. Argumen utamanya tuh simple banget. Udah, biarin aja pasar bebas bekerja. Serahkan semuanya pada mekanisme pasar, nanti juga beres. Jadi, resep mereka jelas. Swastanisasi BUMN, buka keran perdagangan dan investasi asing seluas-luasnya, dan yang paling penting, pangkas semua regulasi pemerintah yang ribet. Mereka percaya, kalau pemerintah minggir, tangan tak terlihat pasar akan menuntun ekonomi ke arah kemakmuran. Sama seperti teori sebelumnya, kubu ini juga punya beberapa variasi pemikiran. Ada yang garis keras, ada juga yang lebih moderat. Versi yang paling ekstrim itu namanya teori pilihan publik. Intinya, teori ini menganggap politisi, birokrat, bahkan kita sebagai warga negara, itu pada dasarnya egois. Semua orang cuma mikirin kepentingannya sendiri. Jadi, pemerintah itu cuma jadi alat buat memperkaya diri, lewat sogokan, korupsi, atau yang disebut mencari rente. Tapi, ada juga pandangan yang lebih tengah, lebih moderat, yang dipopulerkan sama Bank Dunia. Mereka sadar kalau pasar di negara berkembang itu nggak sempurna. Jadi, pemerintah tetap punya peran, tapi perannya terbatas. Cukup ciptakan stabilitas, bangun infrastruktur, sediakan layanan kesehatan dan pendidikan. Sisanya, biarkan pasar yang urus. Oke, jadi sekarang kita punya 2 diagnosis yang totally berbeda, dengan 2 resep yang juga bertolak belakang. Terus, mana yang benar? Pendukung pasar bebas ini sering banget menunjuk keajaiban ekonomi macan Asia. Lihat tuh Korea Selatan, Taiwan, Singapura. Mereka bukti nyata kan kalau kebijakan yang liberal dan fokus pada ekspor itu kunci kesuksesan. Tapi muncul pertanyaan besar, apakah kalau kuenya makin besar, semua orang otomatis dapat bagian yang lebih besar juga?
Dan disinilah letak kelemahan terbesar dari pendekatan neoklasik. Mereka sangat fokus pada efisiensi, tapi lupa satu hal, keadilan. Gak ada mekanisme otomatis yang memastikan kekayaan itu terdistribusi secara adil. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi bisa jadi luar biasa, tapi di saat yang sama, jurang antara si kaya dan si miskin di negara itu justru bisa makin dalam. Oke, kita sudah lihat dua kubu besar. Satu menyalahkan faktor luar, satu lagi menyalahkan faktor dalam. Dua-duanya punya argumen yang masuk akal, tapi dua-duanya juga punya kelemahan yang fatal. Jadi kalau gitu gimana? Kalau teori ketergantungan dan model neoklasik ini sama-sama nggak bisa ngasih jawaban yang tuntas, terus kita harus gimana dong ke depannya? Nah, kebuntuan inilah yang akhirnya mendorong para ekonom untuk mencari kerangka berpikir yang baru, yang kemudian melahirkan apa yang kita kenal sebagai teori pembangunan baru. Tapi itu cerita untuk lain waktu.